Selamat malam, Mas dan Mbak Aslep. Sebelumnya perkenalkan, saya Bayu Setiawan dengan NIM 210501 221 Di sini saya akan membuat video tentang cara eh, menggunakan CNC dengan 3 asis. Nah, langkah pertama adalah pastikan pada SolidWorks kalian udah terinstall SolidWorks Camp. Kemudian karena saya kebetulan adalah NIM ganjil, maka spesimen yang digunakan adalah ini. Nah, ini buat dimensi spesimen yang dibuatkan oleh Asep untuk yang berNIM ganjil. Ini 50 lebarnya, kemudian dimensinya adalah ini 6 mili, 6 mili. Dan buat dimensi yang telah saya buat, nah ini adalah dimensi yang telah saya buat yang di solidnya. Nah, setelah sama dengan yang dikasih oleh asetnya, kita lanjut ke solid block-nya. Nah, untuk langkah pertama kita pergi ke define mesinnya. Nah, di sini kan kita akan gunakan milling. Kita pilih mesinnya yang milling metric. Terus kita select. Kemudian pada mesin duty-nya kita pakai yang light duty seperti yang dua asis tadi. Karena mengingat pada lab CNC yang ada di teknik mesin undip hanya dipergunakan untuk kegiatan yang ringan, bukan untuk yang berat atau produksi. Kita menggunakan light duty. Kemudian kita oke. Lalu kita ke mesin lagi. Kita setting yang tool tripnya. Nah, di sini kita pakai tool trip 2 mesin trik. Kalau kita select, kemudian kita mengikuti dengan tutorial dari mas-masnya, yaitu yang ada pada lab CNC adalah 6 dan 3. Nah, di sini yang selain itu kita hapus dulu, remove. Nah, kemudian kita add tool untuk menambahkan yang 3 mili. Tadi tidak ada di situ. Nah, ini 3 mili, kemudian kita oke. Nah, mengingat spesimen yang diberikan ada yang lubangnya diameternya 4 mili, kalau 4 mili, jadi saya akan menambahkan paat dengan 4 mili. Nih. Kenapa? Karena nantinya bakal dicoba sampai pemakarannya terjadi secara sempurna. Nah, nanti kita akan coba dari yang 6 mili dulu, apakah nanti semua profilnya akan termakan oleh paat atau tidak. Kalau tidak, nanti kita akan coba-coba sampai profilnya itu bakal terjadi pemakaran secara sempurna semua. Kemudian kita lanjut ke post processor. Nah, di sini kita menggunakan matri. Kita cari matri, kemudian kita select. Nah, buat yang lainnya ini tidak perlu, kita biarkan saja. Kemudian kita oke. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan koordinat sistemnya. Nah, di sini kita taruh di pojok sini. Nah, untuk sumbu Z-nya kita kasih ke vertikal sini. Kemudian yang Y-nya adalah yang horizontal. Nah, ini karena terbalik kita balikkan saja. Nah, ini sudah benar.
udah masuk di Y-nya sama X-nya, head-nya dia ke vertikal ke atas, dan kita eh, nah langkah selanjutnya kita menentukan materialnya di stock manager. Nah, material yang akan digunakan kita nanti adalah aluminium alloy. Nah, di sini sudah aluminium alloy. Jika kalian akan menggunakan material lain, bisa diklik di sini dan pilih yang lain. Kita menggunakan aluminium alloy. Terus untuk stok tipenya kita pakai bonding box. Lalu kita centang. Setelah situ kita pergi ke setup, terus ke mill setupnya. Nah, di sini akan menentukan arah dari pemakanan dari part tersebut. Kita pilih yang face paling pas itu ini. Kita centang. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita ke extract machine feature. Nah, di sini kita akan melihat fitur-fitur apa yang akan ini, yang akan pemakanan ini, detail-detailnya nanti akan terjadi. Jadi kita ke extract machine feature-nya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ini sudah muncul eh, fitur-fitur nanti yang bakal terjadi pemakanan. Nah, ini nanti akan terjadi itu. Selanjutnya kita pergi ke operation tree-nya. Nah, di sini kita pada mill part setup 1, klik kanan, kemudian di 2.5 assist mill-nya kita pilih yang roll mill. Nah, di sini kan tadi kita pakai 3 baut. Nah, ini saya akan mencoba memakai yang 6 mili dulu, 6 mili flat end. Nah, buat itu kita ke feature dulu, dipilih semua, kemudian dicentang. Nah, terus kita menunggu loadingnya dulu. Setelah tampilan operation parameternya muncul, kita pergi ke rounding, terus di allowance-nya ini diganti 0. Kenapa diganti 0? Karena supaya part ini sampai ke dasar dari profil tersebut. Nah, kita oke saja. Kemudian kita langsung ke generate toolpath. Generate toolpath. Di sini kita akan melihat arah pemakanan-pemakanan proses nanti. Kemudian setelah itu kita langsung ke simulasi toolpath. Kita play ini melihat, nah ini kita cepatin aja karena ini pasti lama. Speednya kita cepatin biar nggak terlalu lama nunggu. Nah, ini setelah selesai, ternyata ini yang lubangnya ini nggak terkena pemakanan, dan juga ini ketika memakai 6 mili tidak terjadi pemakanan secara sempurna. Jadi kita akan edit lagi menggunakan pahat 3 dan 4 nanti. Nah, kemudian ini kita pilih dulu, masuk ke recycle bin-nya. Kemudian kita setup lagi. Kita ke assist mill operation, kita ke roll mill-nya. Ini kita akan menggunakan part yang 3 mili flat end.
apakah nanti semuanya bakal ter termakan secara sempurna atau tidak. Kita akan coba simulasikan nanti, kita tunggu loading-nya dulu. Seperti tadi kita nolkan dulu yang allowance-nya, kita nolkan, terus kita pencet oke. Kemudian tadi kan, di hole-nya belum terjadi pemakanan, kita tambahkan langsung saja yang hole, kita drill, karena tadi diameternya adalah 4 milimeter, kita pakai pahat yang 4 milimeter. Terus kita ke future, terus ini dicentang semua. Nah, setelah ini semua sudah, kita menunggu ini ada loading dulu, bentar. Nah, ini kita oke saja. Nah, setelah itu kita generate toolpath lagi untuk menentukan untuk melihat, pemakanannya ke mana saja, apakah nanti secara sempurna atau tidak. Kemudian kita langsung ke simulasi tool. Akan melihat, kita play saja, kita running. Di sini dia pemakanannya kecil-kecil tapi berulang. Apakah nanti hasilnya bakal bagus atau tidak, kita tunggu dulu. Nah, ini tampaknya, pemakaiannya udah lebih bagus dari tadi, karena lebih kecil, pahatnya, tetapi ya agak lama karena prosesnya berulang-ulang, dan ini tadi terakhir, hole-nya juga, eee, terjadi. Jadi ini semuanya termakan dengan pahatnya dengan sempurna. Nah, untuk itu, untuk mengecek, kita ke display option-nya, kita lihat apakah udah termakan semua atau tidak. Nah, ini semua udah hijau, nah ini berarti harusnya udah sempurna pemakanannya. Jadi, kita centang dulu aja, karena udah sempurna, kita ke post proses untuk melihat G-chord-nya. Nah, kita simpan dulu aja CNC, ya CNC project. Kita save dulu. Nah, setelah muncul menu ini, kita play aja dulu untuk menampilkan G-chord-nya. Nah, ini G-chord-nya agak sedikit banyak. Nah, setelah selesai, kita ke option, terus kita klik open G-chord file, terus kita centang. Nah, ini G-chord yang digunakan untuk proses tadi, dengan 3 asis dengan si spesimen yang diberikan. Karena tadi udah di-save, maka kita klik saja ini buat record-nya. Kemudian, ketika kalian ingin tahu tadi arah pemakanannya, kita ke step through toolpath-nya, melihat. Nah, ini dia bergeraknya ini, kita play saja kalau mau lihat. Nah, ini dia berulang-ulang. Nah, seperti itulah, ini sudah selesai sebenarnya. Saya cukupkan video tutorial buat cara menggunakan, eee, CNC 3 asis dengan SolidCam.
Saya akhiri, terima kasih, selamat malam.